Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Denny Tirta Pawana Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, memahami posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Yang ketiga, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi anak masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi anak masih berasal dari motivasi eksternal. Dan hal ini harus diarahkan oleh guru supaya motivasi tersebut menjadi motivasi internal, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu caranya, guru harus menghindari memberikan hukuman dan memberikan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang kelima, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah melalui adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif juga akan terwujud jika guru memiliki visi dan memiliki kepedulian terhadap anak didiknya di masa yang akan datang. Salah satu visi guru penggerak adalah terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, di mana visi tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari penerapan budaya positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri
diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Motivasi yang selama ini saya anggap baik dan bisa meningkatkan motivasi belajar, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya, posisi yang saya lakukan yaitu sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Saya pernah menangani siswa yang sering terlambat ketika pelaksanaan pembiasaan baik atau literasi di sekolah. Dan dalam penanganannya, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya menjadi lebih tenang ketika menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Hal ini memotivasi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah dalam hal cara penanganan masalah. Selama ini, saya dan rekan guru yang lain masih cenderung berposisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal, posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering berposisi sebagai penghukum. Meskipun saya merasa sedih karena harus memberi hukuman, tapi saya tetap melakukannya karena saya pikir hanya itulah cara terbaik untuk mendisiplinkan siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam setiap penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menjalankan 2 tahapan saja, yaitu hanya sampai menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, yaitu dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan kenapa kamu melakukan hal itu? Menurut saya, modul ini sudah sangat lengkap membahas proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Mungkin yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya supaya kebiasaan baik tersebut bisa diterapkan dimanapun peserta didik berada, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, dan bagaimana cara mengkonsistenkannya. Demikianlah, terima kasih sudah menonton video ini, semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, segera bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.